Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum Dalton atau sering juga disebut dengan hukum perbandingan berganda. Hukum Dalton dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu John Dalton. John Dalton melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa, contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Nah, dari hasil penelitiannya, Dalton mengemukakan bunyi hukum Dalton, yaitu jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, terdapat sebuah senyawa oksida nitrogen atau NXOY yang tersusun berdasarkan unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa 1 memiliki massa nitrogen 28 gram dan massa oksigennya 16 gram. Sedangkan senyawa 2 memiliki massa nitrogen 28 gram dan massa oksigen 48 gram. Tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, apakah senyawa NXOY ini mengandung hukum perbandingan berganda? Kita lihat hukum perbandingan berganda adalah jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap. Nah, jadi senyawa oksida nitrogen ini dapat membentuk dua senyawa, yaitu senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, unsur yang tetap di sini adalah unsur nitrogen. Karena di sini dapat kita lihat massa nitrogen pada senyawa 1 adalah 28 gram dan senyawa 2 juga 28 gram. Jadi di sini salah satu massa unsurnya yaitu nitrogen adalah tetap, yaitu sebanyak 28 gram. Jadi di sini cara kita menentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2 yaitu hanya dengan melihat massa oksigen yang diketahui ini. Nah, kenapa? Karena tadi massa nitrogennya sudah sama. Maka di sini kita lihat massa oksigen pada senyawa 1 adalah 16 dan massa oksigen pada senyawa 2 adalah 48 gram. Jadi dari sini kita dapat lihat massa oksigen pada senyawa 1 dan massa oksigen pada senyawa 2 yaitu 16 banding 48. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan yaitu dengan sama-sama kita bagi 16. 16 dibagi 16 maka kita dapatkan hasilnya 1. Dan 48 dibagi 16 sama dengan 3. Jadi, perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa tersebut adalah 1 banding 3. Nah, gimana adik-adik, mudah ya untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Dalton ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Unsur fosfor dan oksigen yang direaksikan membentuk dua jenis senyawa. Dalam 55 gram senyawa 1 terdapat 30 gram fosfor. Dan dalam 71 gram senyawa 2 terdapat 40 gram oksigen. Apakah senyawa tersebut termasuk ke dalam hukum Dalton? Nah, di sini untuk menyelesaikan soal seperti ini kita buat tabel dulu ya. Nah, dari soal kita dapat lihat bahwa senyawa 1 mengandung massa senyawa sebanyak 55 gram. Dan massa fosfornya 31 gram. Jadi di sini yang belum diketahui adalah massa oksigen. Kemudian pada senyawa kedua, yang diketahui adalah massa senyawanya 71 gram dan massa oksigennya 40 gram. Jadi yang belum diketahui pada senyawa 2 adalah massa fosfor. Nah, sekarang kita cari massa yang belum diketahui. Pada senyawa yang pertama, massa oksigen yang kita cari. Jadi,
Massa oksigen pada senyawa 1 adalah massa senyawa dikurang dengan massa fosfor, yaitu 55 massa senyawa dikurang dengan 31 massa fosfor. 55 dikurang 31 hasilnya adalah 24. Jadi kita dapatkan massa oksigen adalah 24 gram. Nah, setelah kita dapatkan massa oksigen, selanjutnya kita cari lagi massa fosfor pada senyawa 2. Massa fosfor pada senyawa 2 yaitu massa senyawa dikurang dengan massa oksigen, yaitu 71 gram dikurang 40 gram, sama dengan 31 gram. Jadi kita dapatkan massa fosfor di sini pada senyawa 2 adalah 31 gram. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa perbandingan massa fosfor pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 31 banding 31. Sama-sama dibagi 31 sehingga menjadi 1 banding 1. Sedangkan perbandingan oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 24 dibanding 40. Nah, jika sama-sama kita bagikan dengan 8, maka hasilnya adalah 24 dibagi 8, 3, dan 40 dibagi 8 adalah 5. Jadi perbandingan oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 3 banding 5. Nah, dari hasil perhitungan di atas, maka perbandingan oksigen dan fosfor pada senyawa 1 dan 2 adalah 1 banding 1 dan 3 banding 5. Yang mana merupakan bilangan bulat dan sederhana. Dan ada salah satu massa fosfor yang dibuat tetap. Jadi jika kita bandingkan dengan bunyi hukum Dalton tadi, kita dapat lihat bahwa senyawa ini termasuk ke dalam hukum Dalton. Selanjutnya mari kita ke contoh soal yang ketiga. Unsur belerang dan oksigen membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 adalah 50% dan pada senyawa 2 adalah 40%. Apakah hukum perbandingan berganda berlaku untuk senyawa tersebut? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka yang pertama kita lihat dulu senyawa 1. Senyawa 1 mengandung unsur belerang sebanyak 50%. Nah, itu artinya jika kita totalkan 100%, maka unsur oksigennya adalah 100 dikurang 50%, maka unsur oksigennya juga 50%. Sehingga kita mendapatkan perbandingan S dan O dalam senyawa itu adalah 50 banding 50. Jika kita sederhanakan, maka kita dapat perbandingannya adalah 1 banding 1. Kemudian, senyawa 2 mengandung 40% unsur belerang. Berarti massa oksigennya adalah 100 dikurang 40 sama dengan 60%. Nah, dari sini kita dapatkan perbandingan massa S dan O dalam senyawa 2 adalah 40 banding 60. Atau bisa kita sederhanakan menjadi, jika sama-sama kita bagikan 40, maka 40 dibagi 40 sama dengan 1, dan 60 dibagi 40 sama dengan 1,5. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 1,5. Jika massa belerang dalam kedua senyawa adalah sama, maka oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 1 banding 1,5. Atau bisa kita bulatkan menjadi 2 banding 3. Nah, angka perbandingan merupakan bilangan bulat dan sederhana. Itu artinya kedua senyawa tersebut memenuhi hukum perbandingan berganda. Nah, itu tadi ya adik-adik, pembahasan untuk hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.